Khusyuk berbisik-bisik dengan Allah, karya Agus Mustafa, serial ke-26 Diskusi Tasawuf Modern. Penerbit Padma Press Surabaya, www.padmapress.com. Dibacakan oleh Oka Rimba. Bab 1. Memahami makna khusyuk. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Al-Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 45-46. Bab 1. Bukan hanya di dalam sholat. Sebenarnya, istilah khusyuk bukan hanya berlaku bagi orang yang sholat. Meskipun kita sering mendengar istilah ini dipakai untuk ibadah sholat. Orang itu sholatnya khusyuk sekali ya. Begitulah diantaranya sering kita dengar. Orang yang disebut khusyuk dalam sholat itu, diantara tanda-tandanya, kelihatan dari ekspresinya yang tenang dan tentram. Ia sangat menikmati sholatnya, tidak tergesa-gesa, kelihatan sabar dalam menjalankannya. Rupanya sholat khusyuk sangat terkait dengan kesabaran dalam menjalankannya. Karena itu, dalam ayat berikut ini, Allah mengaitkan antara kekhusyukan dengan kesabaran. Bahwa orang yang tidak sabaran akan sulit melakukan sholat dengan khusyuk. Apalagi sedang dalam keadaan tergesa-gesa saat menjalankannya. Al-Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 45-46. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ada beberapa poin yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain ketika seseorang ingin memperoleh kekhusyuan. Yang pertama, kekhusyuan sangat terkait dengan perasaan butuh dan tidak butuh. Seseorang yang sedang membutuhkan Allah, ibadahnya akan menjadi khusyuk. Jika ia berdoa, doanya akan sangat khusyuk. Jika berzikir, zikirnya juga khusyuk. Dan jika sholat, sholatnya pun pasti khusyuk, karena ia sedang butuh Allah. Sebaliknya, khusyuk akan sulit dicapai ketika seseorang merasa tidak sedang membutuhkan Allah. Ibadahnya tidak berisi. Jika ia berdoa, doanya sekedar ikut-ikutan atau hafalan tanpa paham maknanya. Jika berzikir, ia sekedar mengucapkan kalimat zikir. Dan jika sholat, sholatnya pun dilakukan dengan sekedar untuk menggugurkan kewajiban dan dengan perasaan enggan serta malas. Maka, ayat tersebut memulai cerita kekhusyukan itu dengan perintah untuk minta tolong kepada Allah. Hanya orang-orang yang berniat minta tolong kepada Allah lah yang akan bisa menjalani ibadahnya dengan khusyuk. Dengan kata lain, orang-orang yang sholatnya tidak bermuatan minta tolong kepada Allah akan mengalami kesulitan dalam mencapai kekhusyuan. Dalam ayat tersebut dikatakan sebagai mengalami masalah besar atau sesuatu yang sangat berat untuk
dicapai. Perhatikanlah bagaimana khusyuknya sholat mereka yang sedang menghadapi masalah. Entah karena persoalan ekonomi, entah karena persoalan rumah tangga, entah karena pendidikan, dan lain sebagainya. Ketika mereka merasa sedang menghadapi masalah besar dan kemudian berharap pertolongan dari Allah, maka sungguh sholatnya akan sedemikian khusyuknya. Boleh jadi ia akan sholat sambil merintih dan berlinangan air mata. Badannya gemetar, mulutnya komat-kamit, berbisik-bisik dalam kekhusyuan yang begitu dalam. Di dalam sholat, ia khusyuk. Saat berzikir, ia khusyuk. Apalagi ketika berdoa, tak ada lagi yang dihiraukannya selain isi doanya. Seluruh perhatian dan harapannya tertumpah dalam ibadah yang sedang dilakukannya. Karena itu, saya sering sampaikan dalam forum kajian bahwa masalah dalam tanda kutip yang sedang kita hadapi sebenarnya bisa dijadikan pemicu munculnya kekhusyuan ibadah, termasuk sholat kita. Maka carilah masalah dalam tanda kutip untuk dibawa ke dalam sholat kita, agar doa kita menjadi bermakna. Orang yang tidak punya masalah, doanya menjadi hambar. Ia seperti orang yang tidak peduli lagi kepada kehidupan ini. Ia sudah mati justru ketika ia masih hidup. Orang yang demikian ini akan sulit khusyuk dalam ibadahnya. Bukan berarti lantas kita mencari-cari masalah, karena sesungguhnya lah masalah sudah mengalir dan akan terus mengalir sepanjang kehidupan kita. Tidak pernah berhenti sampai maut datang menjemput. Hanya orang mati saja yang tidak punya masalah kehidupan, tapi ia sedang menghadapi masalah di alam kematiannya sampai dibangkitkannya kelak di hari pengadilan. Masalah menjadi bumbu kehidupan yang menyenangkan, apalagi ketika kita bisa menyelesaikannya dan mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Kenikmatannya luar biasa. Tidak selalu yang menimpa diri sendiri, bisa juga yang sedang menimpa orang lain. Suami atau istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, para sahabat, masyarakat sekitar, bangsa dan negara, dan umat manusia, serta kehidupan secara keseluruhan. Masalah selalu ada, bergantung seberapa besar kepedulian kita kepadanya. Masalah adalah antitesis dari solusi. Setiap masalah berpotensi memberikan penderitaan, sedangkan solusi berpotensi memberikan kebahagiaan. Akan tetapi harus kita ingat bahwa tidak ada solusi tanpa didahului oleh masalah, sebagaimana tidak ada kebahagiaan tanpa didahului oleh penderitaan. Jadi kalau Anda ingin bahagia, carilah masalah dalam tanda kutip untuk diberikan solusinya. Jika masalah pribadi sudah terselesaikan, carilah masalah yang sedang dialami oleh orang-orang di sekitar kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan famili, di kalangan tetangga dan para sahabat, dan di dalam masyarakat. Jika Anda bisa menyelesaikan masalah mereka, maka Anda sedang mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan bagi orang-orang itu maupun bagi Anda sendiri. Dan ketika Anda belum menemukan solusinya, maka minta tolonglah kepada Allah di dalam sholat. Maka Allah pasti menolong Anda, karena Dia adalah zat yang suka menolong hamba-hamba yang sedang dalam belitan masalah. Ketika proses itu terjadi kepada Anda, maka saat itulah kekhusyuan sedang menjadi milik Anda sepenuhnya. Sholat Anda khusyuk, doa dan zikir pun demikian adanya.
Jadi, jika ingin sholat Anda khusyuk, persiapkanlah terlebih dahulu masalah yang ingin Anda curhatkan kepada Allah di dalam sholat. Setelah memperoleh masalah, niatkanlah untuk meminta pertolongan kepada Allah dengan sholat. Dengan cara itu, sholat Anda akan menjadi doa yang mustajab. Dan itulah yang dimaksudkan khusyuk oleh ayat tersebut. Saya sendiri setiap akan memulai sholat selalu memformulasi terlebih dahulu masalah apa yang akan mengisi sholat saya. Bisa masalah kesehatan yang mungkin sedang drop, bisa masalah pendidikan anak, bisa masalah rezeki, bisa masalah umat, atau apa saja yang kita anggap sebagai masalah yang butuh solusi. Setelah itu, niatkanlah untuk mohon petunjuk dan bimbingannya. Barulah mengangkat tangan untuk takbiratul ihram dan terus mempertahankannya sampai salam. Sebenarnya lah, sholat adalah bentuk khusus dari doa. Memang berdoa tidak harus dalam sholat, tetapi berdoa di dalam sholat memiliki kemustajaban yang sangat besar. Karena itu, ayat tersebut mengajari kita untuk berdoa dengan cara sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan cara sabar dan melakukan sholat. Sayangnya, banyak di antara kita yang tidak mempraktekkan petunjuk ini dalam kesehariannya. Cara minta tolong kita kepada Allah tidak kita lakukan di dalam sholat, melainkan setelah sholat atau di luar sholat. Ibadah sholat kita kebanyakan hanya kita jadikan sebagai penggugur kewajiban belaka, sehingga sulit untuk memperoleh kekhusyuan. Yang kedua, kekhusyuan sangat terkait dengan kesabaran. Hanya orang-orang yang sabarlah yang akan bisa memperoleh kekhusyuan sepenuhnya. Apakah yang dimaksud dengan sabar itu? Sabar memiliki dua makna, tidak tergesa-gesa dan tahan uji. Orang yang melakukan sholat dengan tergesa-gesa dijamin tidak akan bisa khusyuk. Pasti pikirannya kemana-mana, terpaku pada apa yang akan dikerjakan setelah sholat, karena mungkin ada masalah yang belum selesai dikerjakan, atau mungkin masalah-masalah yang dia takut akan terlambat menyelesaikannya. Jangan, sholat harus dilakukan dalam kondisi tidak tergesa-gesa. Jika Anda punya masalah yang harus diselesaikan segera, Anda bisa memilih dua jalan. Pertama, selesaikanlah masalah itu sampai tingkat tertentu, sehingga Anda bisa melepaskan dengan hati agak longgar. Atau yang kedua, berserah dirilah kepada Allah untuk mengikhlaskan masalah itu, ditinggal beberapa saat untuk sholat. Insya Allah, Dia akan memberikan kelancaran dalam menyelesaikan masalah setelahnya. Sebagai contoh, jika Anda sedang mengalami rasa lapar yang sangat dan dalam waktu yang bersamaan datang waktu sholat, maka pilihlah salah satu dari alternatif itu. Yang pertama, Anda bisa memilih makan terlebih dahulu. Setelah hilang rasa laparnya, barulah Anda sholat. Dengan cara ini, Anda tidak perlu tergesa-gesa melakukan sholat karena dihimpit oleh rasa lapar yang melilit-lilit. Lebih baik makan sambil teringat sholat daripada sholat sambil teringat makan. Atau pilihlah cara yang kedua, menunda makan setelah sholat. Tetapi kita harus tahan uji. Inilah makna sabar yang kedua, tahan uji. Jika kita bisa bersabar dengan cara ini, maka insya Allah sholat kita juga akan khusyuk. Saat itu, sholat menjadi bahan ujian untuk mengevaluasi kesabaran. Tentu saja kasusnya bukan hanya soal makan, bisa jauh lebih besar dari sekedar rasa lapar. Misalnya masalah pekerjaan kantor yang harus segera selesai, atau peluang bisnis yang tidak boleh terlewatkan, atau ada tamu penting, ataupun urusan negara,
dan lain sebagainya. Prinsipnya sama saja. Untuk bisa khusyuk butuh kesabaran, tidak tergesa-gesa dan tahan ujian. Selengkapnya bisa Anda dapatkan di www.padmapress.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cangkir Tasawuf Modern, saat ini Anda sudah bisa mengakses kembali website www.padmapress.com. Tentu saja dengan desain dan layout yang baru dan lebih modern, sehingga memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan untuk Anda dalam mencari buku-buku yang diterbitkan oleh Padma Press. Selain itu, Anda juga tetap dapat menonton video-video Pak Agus Mustafa di padmapress.com. Mau tahu apa saja buku karya Pak Agus Mustafa yang sudah menjadi materi di video-videonya? Mampir yuk ke www.padmapress.com.